Di sebuah kota kecil yang jauh dari sorotan dunia, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Sejak kecil, ia bermimpi menjadi polisi yang jujur dan melindungi masyarakat. Setelah bertahun-tahun belajar dan berlatih di akademi, akhirnya ia resmi mengenakan seragam kebanggaannya. Hari pertama bertugas, Raka melangkah ke kantor polisi dengan penuh semangat. Namun, sesuatu terasa aneh. Beberapa polisi duduk santai sambil tertawa, sementara seorang pria tua berdiri di depan meja pengaduan dengan wajah gelisah. "Pak, tolonglah, toko saya dirampok tadi malam. Saya butuh bantuan," kata pria tua itu dengan suara gemetar. Seorang polisi senior bernama Bribka Darman hanya menghela napas dan berkata, "Pak, kalau mau laporan diproses cepat, ya, kasih uang rokok dulu." Raka terkejut. "Pak, bukankah tugas kita menolong masyarakat tanpa syarat?" Tanyanya dengan polos. Bribka Darman menoleh padanya dan tersenyum sinis. "Anak baru, ya? Dengar baik-baik. Di sini, kita bekerja dengan cara kita sendiri. Kalau kamu terlalu banyak bertanya, kamu tidak akan bertahan lama." Raka merasa ada yang tidak beres, tapi ia memilih diam. Hari demi hari, ia melihat kenyataan yang menyakitkan. Polisi meminta uang pada pengendara yang melanggar aturan. Laporan masyarakat diabaikan jika tidak ada biaya administrasi. Dan yang lebih parah, komandan mereka, Pak Herman, tampak nyata. Suatu hari, seorang ibu tua bernama Bu Sari datang dengan wajah penuh harapan. "Pak, toko saya dirampok, tolong bantu saya menemukan pelakunya," katanya sambil menahan air mata. Pak Herman hanya melirik malas. "Ibu punya uang untuk biaya penyelidikan?" Bu Sari terkejut. "Tapi saya hanya penjual kecil. Saya tidak punya uang lebih." Pak Herman tertawa kecil. "Kalau begitu, kami tidak bisa menjamin kasus ini akan cepat ditangani." Raka tidak bisa lagi menahan amarahnya. Setelah Bu Sari pergi dengan wajah kecewa, ia mengejar dan berjanji, "Bu, saya akan mencari tahu siapa pelakunya. Saya akan menolong ibu, tanpa biaya apapun." Malam harinya, Raka mulai menyelidiki sendiri. Dengan penuh kehati-hatian, ia mengunjungi lokasi kejadian dan bertanya kepada warga sekitar. Perlahan, ia menemukan bukti bahwa perampokan itu bukan tindakan kriminal biasa. Ada keterlibatan orang dalam, dan lebih mengejutkan lagi preman yang melakukan. Perampokan itu ternyata sering bekerja sama dengan polisi di kantornya. Raka mulai mengumpulkan bukti. Ia merekam percakapan antara polisi dan preman yang membahas uang keamanan. Namun, saat hendak menyerahkan bukti ke media, ia dikhianati oleh salah satu rekannya. Malam itu, saat berjalan pulang, tiba-tiba beberapa pria bertopeng menariknya ke dalam mobil. Di tempat gelap, ia mendengar suara yang sangat dikenalnya. "Saya sudah memperingatkanmu, Raka," ujar Pak Herman dengan nada dingin. "Mereka memukulnya, mencoba menakutinya. Kalau kamu terus ikut campur, nyawamu bisa melayang," ancam salah satu pria bertopeng. Tapi Raka tersenyum lemah. "Kalian sudah terlambat. Semua bukti sudah saya kirim ke media." Malam itu, berita tentang skandal korupsi kepolisian kota kecil itu menyebar luas. Komandan Herman dan beberapa polisi lain ditangkap, meskipun beberapa berhasil melarikan diri. Raka dipindahkan ke tempat lain demi keselamatannya, tetapi ia tidak menyesal. Saat seorang wartawan bertanya, "Apakah Anda merasa keadilan sudah ditegakkan?" Raka hanya tersenyum tipis. Keadilan tidak datang dengan mudah, tapi selama masih ada orang yang berani melawan, masih ada harapan. Dan dengan itu, ia melangkah pergi, mengenakan seragam yang kini terasa lebih berat, tetapi juga lebih berarti.